Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur malam hari ini untuk setiap hal yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur malam ini kepada Tuhan setelah aktivitas kita mungkin seharian, kita beraktivitas bekerja ataupun kita di rumah, atau dimanapun, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Malam hari ini, biarlah kami buka hati kami. Kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus untuk menjamah kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami malam ini, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Biar kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Karena kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Engkau yang kuduskan, sucikan kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu. Mari sama-sama datang, hampiri Tuhan dengan pujian kita, dengan ucapan syukur kita. Sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
kasih-Mu, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Di di segala segala musim hidupku, tak terbatas kuasa. tak terbatas kuasa-Mu, Tak tak terduga terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari lebih lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. kuasa-Mu, Amin. Tak terduga tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu. terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang amin, yes, ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tak terbatas. percaya Cara-Mu untuk memulihkan setiap kami itu tak terduga di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kuasa-Mu. tak Mari imani. terbatas kuasa-Mu. Mari percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. terduga cara Tuhan Yesus, kami datang malam ini. Kau yang Kami mau bilang Kau yang kami andalkan. andalkan Tidak ada yang lain. di
setiap Ya Tuhan Yesus. langkah hidupku. Dengan segenap hati kita Bapa, Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Engkau yang tahu setiap kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti hidup setiap kami. Karenanya kami percaya padamu. Oh Tuhan, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Oh Yesus, di dalam hidup kami hanya Engkau satu, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kami taruh semua iman kami, pengharapan kami, pergumulan kami di bawah kaki Tuhan malam ini. Mari masing-masing pribadi kau datang pada Tuhan. Naikkan doamu. Mungkin malam hari ini kau merindukan sesuatu untuk kau berdoa, untuk pemulihan terjadi. Mari percaya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Yes, Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. percaya. Yes. Di setiap waktu, Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. di setiap Waktu
waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus. Yesus, Mari dengan iman kita, yang ku Yes. andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Oh Yesus, siapapun juga Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Percaya hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, yang kami percaya. Yesus, hanya dalam hadirat-Mu kami kuat, kami tenang. Jesus, kami tahu saat kami di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang baik boleh dinyatakan. Mari duduk diam, rasakan. Rindukan Tuhan lebih lagi. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memeluk, mendekapmu dengan kasih, kasih yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber damai sejahtera sukacita kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Jesus, yes, siapapun juga Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Yesus, lebih dari segalanya kami mengasihi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, lebih dalam kami menyembah. Kami sembah Engkau. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sebab hanya Kau satu di hatiku. kami sembah Engkau Ku sembah Tuhan. Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung, Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. sebab hanya Kau yang satu. Hanya Kau satu satu-satunya di yang hatiku. kami andalkan, kami rindukan. Ku sembah, Kami sembah selamanya Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup. hanya Yesus, Tuhan, tiada yang lain. hanya Engkau. Hanya Kau satu Lebih dalam di kami hatiku. datang menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau, hanya Kau. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, hanya Kau satu di hati. Lagi bersama nyatakan pujian-Mu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Yesus, Hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berseru. Ku sembah Engkau,
Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berkati Bapak setiap kami yang membuka hati bagi firman Tuhan, yang rindu akan kebenaran-Mu, urapi, dan kami percaya setiap firman akan mengubahkan hidup kami, menyembuhkan kami, bahkan memberi kami kekuatan baru. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Kita mengucap syukur karena kita terus dalam pemeliharaan Tuhan. Iya, malam ini saya mau bersaksi saudara ya. Jadi saya itu sakit di bagian tangan kiri saya ini kira-kira sudah masuk ya 3 minggu. Ya nggak tahu penyebabnya apa, tapi sejak hampir 3 minggu yang lalu kayaknya ya, setelah mungkin karena saya khotbah hari Minggu itu penuh, jadi tangan saya ini megang mic ya, itu mungkin. Tapi nggak tahu juga penyebabnya apa. Lalu tiba-tiba Seninnya itu saya merasa sakit sekali saudara, tangan saya ini tidak bisa diangkat. Ya bahkan sakitnya itu sampai ke leher sini, turun sampai ke lengan ya, tangan saya nggak bisa diangkat dan rasanya itu aduh ya cenut sakit sekali. Saya akhirnya ya sudah terapi, pijet dan lain sebagainya, bahkan saya minum obat tapi nggak sembuh-sembuh saudara. Ya dan saya merasakan tersiksa banget saudara, kalau sakit itu aduh luar biasa. Mungkin saudara lihat ya beberapa hari terakhir saya tuh syuting juga tidak bersemangat ya karena saya menahan sakit. Lalu ya sampai tadi pagi saya bangun rasanya sakit sekali ya. Saya berkata kepada Tuhan, saudara, tadi siang saya bilang begini, Tuhan ya saya setiap malam itu membacakan kesaksian-kesaksian di Mesbah Doa orang-orang yang disembuhkan. Ya masa saya sendiri yang ya hamba Tuhan yang melayani tiap hari membacakan, saya tidak disembuhkan Tuhan. Ya saya ini sudah melakukan segalanya tapi ya tidak juga sembuh. Jadi saya berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus tadi siang saudara. Saya bilang ya sekali lagi Tuhan saya berdoa meminta Tuhan tolong jamah Tuhan ya. Lengan saya ini semua yang sakit ini saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, karena saya juga perkatakan ya hidupku ini Tuhan hanya untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan capek sekalipun saya mau tetap melayani Tuhan. Jadi saya minta Tuhan biarlah Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kesembuhan bagi saya. Saya bersyukur saudara, dan tadi siang saya ada pelayanan lewat Zoom. Ya saya berpikir kalau saya duduk lama itu saya pasti akan kesakitan sambil menyampaikan firman Tuhan. Saya duduk lama saudara ya, Zoom itu 1 jam. Tapi saya duduk itu saya merasa kok saya tidak merasa sakit lagi ya. Sampai akhirnya sore saya nggak merasa sakit. Ya sampai saya tadi siang juga masak saya nggak merasa sakit. Ya bahkan sampai hari ini saya bersyukur nih sekarang tangan saya sudah bisa diangkat. Kemarin nggak bisa diangkat saudara. Ya itulah ya, saya cuma mau berkata bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh ya memperkatakan firman Tuhan, saya cuma bilang Tuhan saya ini hidup hanya mau melayani Engkau. Tangan saya ini saya pakai untuk pegang mic ya, dan saya mau Tuhan turut bekerja untuk menyembuhkan, dan saya juga mau bersaksi di Mesbah Doa. Malam ini saya bersaksi saudara ya bahwa memang kesembuhan itu boleh terjadi buat setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya. Ya semua orang berkata ya ke rumah sakit aja ya coba periksakan, tapi saya percaya, saya bilang saya percaya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, bahkan lebih daripada yang kita pikirkan. Saya nggak mau ya ke rumah sakit, saya nggak mau ke dokter, dan saya berdoa biarlah Tuhan saja yang menyembuhkan. Puji Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan. Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Kemarin kita sudah sampai di Ayub pasal 18, bagaimana temannya Ayub itu berpendapat bahwa dia bilang orang fasik itu pasti akan binasa. Dan dia juga mengomentari ya Ayub, dia bilang ya kalau kamu itu hidup sebagai penipu dan lain sebagainya, ya kamu akan menuju ke dunia orang mati. Ya, dan akhirnya saudara Ayub merasa sangat-sangat berat ya ketika dia itu harus dihakimi oleh semua teman-temannya
Ya, dan mereka berkata bahwa apa yang sudah dilakukan ya Tuhan kepada Ayub itu sangat-sangat luar biasa. Ya, dan dia juga berkata saudara bahwa tidak gampang saudara untuk mengalami ya bagaimana rasanya ada di dalam satu penghukuman yang dari Tuhan. Dan Ayub itu sudah berkata bahwa dia tidak bersalah ya. Dan dia juga sungguh-sungguh mau kalau memang dia ada salah, Tuhan tunjukkan rasa bersalahnya itu apa yang dia lakukan sehingga Tuhan itu marah. Tapi Ayub tidak menemukan. Dan teman-temannya terus menghakimi dia bahwa dia itu kena kutuk atau tulah dari Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Ayub pasal 19 saudara. Ya, dikatakan Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Setelah ya teman-temannya bahkan Bildad juga berkata begini dan lain sebagainya. Ya, dia bilang kamu akan menuju ke dunia orang mati karena orang fasik itu pasti akan dihukum dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat ya Ayub pasal yang ke-19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Ayub merasa saudara bahwa teman-temannya ini datang bukan untuk memberi kekuatan, justru mereka menyiksa dia. Dengan perkataan-perkataan penghakiman yang diberikan, Ayub berkata, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa perkataan kita itu bisa meremukkan orang. Bahwa perkataan kita itu bisa meremukkan semangat orang yang sedang ada dalam pergumulan. Ya, mari kita berdoa saudara supaya ya dari mulut kita keluar kata-kata penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang mengalami pencobaan. Cindy katakan saudara, Ayub bilang berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Ya, hati-hati dengan perkataan kita sebab perkataan kita itu bisa meremukkan jiwa orang lain yang sedang tertekan. Ayat yang ketiga, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku, kata Ayub. Ayub merasa bahwa teman-temannya itu sudah menghina dia. Jika aku sungguh tersesat, ayat 4, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Ayub berkata saudara ya bahwa jika memang dia tersesat, ya maka biar dia sendirilah yang akan menanggung kesesatannya. Tapi kalian jangan menghakimi aku, kata Ayub kepada mereka. Ini menunjukkan ya saudara kita lihat ya satu kesalahan atau dosa orang lain yaitu adalah mudah. Untuk menunjukkan ya dosa kesalahan orang lain itu rasanya gampang. Para sahabat Ayub ini menuduh bahwa Ayub telah berbuat dosa dan membuat dia merasa bersalah. Bukan untuk mendorong semangatnya atau mengkoreksi dia. Jika kita merasa harus menegur seseorang, maka kita harus memastikan bahwa kita menghadapi orang tersebut karena kita ya mengasihi dia dan bukan karena kita ya ingin menyiksa dia atau menyalahkan dia. Ayub bilang dengan perkataan mereka sudah meremukkan dan menyakiti Ayub saudara. Ya kalaupun kita akan menegur orang dengan ya karena dosa mereka, orang itu akan terasa apakah teguran kita itu tulus atau tidak. Tapi sahabat-sahabat Ayub ini ternyata mereka menegur Ayub ya bukan untuk mereka mengasihi Ayub atau membuat Ayub bertobat atau apa. Tapi mereka memang mencoba untuk menghakimi Ayub dan membuat dia sakit hati saudara. Ya, dan Ayub berkata maka ya jika memang dia bersalah maka dia yang akan menanggung semua kesesatannya itu ya, tetapi kamu insyaflah, kata Ayub. Ayat 7, sesungguhnya aku berteriak kelaliman tetapi tidak ada yang menjawab, aku berseru minta tolong tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap.
Ya, ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap seperti pohon, harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Saudara, Ayub merasa bahwa Allah itu sedang memperlakukan dia seperti musuh. Ya, padahal sebetulnya Allah itu adalah sahabat yang sangat justru menghargai Ayub. Tapi persoalannya Ayub itu tidak tahu perbincangan Allah dengan iblis, bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub untuk membuktikan kemurnian imannya. Tapi di sini adalah satu perasaan yang sangat mematikan ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan memusuhi kita, dan Tuhan itu jauh dari kita bahkan menghukum kita. Ya, dan Ayub merasa seperti itu karena memang berat apa yang dia alami. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya ya Tuhan itu sudah menutup jalan-jalannya, saudara. Bahkan Tuhan tidak mendengarkan lagi teriakannya. Ya, Ayub merasa bahwa Allah sedang memperlakukan dia seperti musuh. Bahkan dalam kesulitannya Ayub menunjuk ya ke orang yang salah. Yang menjadi musuh Ayub adalah iblis sebenarnya, saudara, bukan Allah, tetapi iblis ya. Karena mereka menitik beratkan penyebab utama kebanyakan orang Israel percaya bahwa kebaikan dan kejahatan itu berasal dari Allah. Mereka juga menganggap manusia bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Namun kuasa kejahatan yang bebas di dunia ini merupakan penyebab dari banyak penderitaan yang kita alami. Ya, kalau kita melihat di sana bagaimana kita tahu kisahnya Ayub itu dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan izinkan. Dan Tuhan membiarkan ya iblis mencobai Ayub supaya kemurnian imannya itu terbukti, saudara, dan teruji. Tapi persoalannya Ayub tidak mengerti semua itu, bahwa Tuhan sedang mengizinkan dia dicobai. Jadi kalau hari ini di antara saudara mungkin ada yang punya masalah, persoalan, pergumulan yang berat. Saudara, rasanya aku ini tidak melakukan dosa, tapi kok aku mengalami yang seperti ini. Mengucap syukurlah, saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidupmu. Ya, supaya engkau sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan dan kemurnian imanmu itu terbukti bahkan sampai pada akhirnya ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak adil. Ayat 13, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Bahkan Ayub berkata budaknya aja udah gak kenal dia. Bahkan dipanggil pun sudah gak mau, saudara. Ya, dan Ayub merasa bahwa Tuhan mengambil kemuliaannya atas hidup Ayub. Sehingga dia mengalami yang begitu pedih, saudara. Bahkan sangat-sangat menyedihkan. Ya, dan Ayub berkata, nafasku menimbulkan rasa jijik ya kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Ayub mengalami kesakitan, penyakit kulit yang membuat ya tubuhnya itu berbau. Dan orang yang melihatnya jijik bahkan mau muntah, saudara. Bayangkan, saudara, tidak gampang. Ya, Ayub mengalami hal yang seperti itu sehingga dia itu merasa bahwa benar-benar Tuhan itu sudah meninggalkan dia. Ya, tetapi saudara, ya kita lihat di sini memang ya sulit untuk dimengerti. Namun tetaplah percaya dan tetaplah berharap pada Tuhan. Ayat 18 dikatakan bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Apa yang Ayub alami semuanya berbalik, saudara. Orang-orang yang dulu dikasihi, yang hormat kepada dia sekarang berbalik. Semua membenci dia. Iya, kenapa? Ayub udah miskin, penyakitan, semuanya habis. Orang berkata dia terkutuk, hidupnya terkutuk. Dan orang seperti ini akan dijauhi, saudara. Tapi ya kita akan melihat endingnya seperti apa ketika dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ayat 21 dia berkata, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah tidak menjadi kenyang makan dagingku?
Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayub berharap bahwa apa yang dia ucapkan dari mulutnya itu tercatat dalam sebuah kitab, dan memang benar. Kita membaca kitab Ayub adalah semua keluh kesah Ayub. Dan saudara percaya kenapa ada kitab Ayub? Karena ada seorang Ayub yang menang melawan penderitaannya sekalipun berat, sekalipun dia tidak mengerti, namun dia menang sampai di garis akhir. Makanya ada kitab Ayub. Apapun yang saudara hadapi hari ini, mungkin itu berat, jangan pernah menyerah. Ya, supaya nama kita juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya saudara, ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Ayub ini saudara, di tengah ketidaktahuan, di tengah ketidakberdayaannya, di tengah keluh kesahnya, dia selalu ingat akan Tuhan. Bahkan setelah dia ngomong begini-begini, terakhir dia bilang, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup. Ya, dan akhirnya ia akan bangkit ya di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Tuhan. Ya, Ayub percaya bahwa Tuhan akan membela perkaranya, asal dia setia sampai di garis akhir. Pada bagian tengah kitab Ayub muncullah penegasan keyakinan yang kuat. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Ya. Pada zaman Israel kuno, seorang penebus itu adalah seorang anggota keluarga yang membeli kemerdekaan bagi seorang budak atau merawat seorang janda. Ingat kisah Rut dan Boas, saudara ya. Boas menjadi penebus bagi Rut. Betapa luar biasa iman yang dimiliki oleh Ayub, terutama mengingat fakta bahwa dia tidak mengetahui tentang pertemuan antara Allah dan iblis. Ayub mengira bahwa Allah yang mendatangkan semua malapetaka ini kepadanya. Menghadapi maut dan kesukaran, Ayub tetap berharap untuk melihat Allah, dan dia berharap untuk melihat Allah dengan tubuhnya. Ketika kitab Ayub ditulis, Israel tidak memiliki doktrin yang sudah berkembang dengan baik tentang kebangkitan. Meskipun Ayub bergumul dengan ide yang bahwa Allah saat itu menentang dia, namun dia dengan kokoh yakin pada akhirnya bahwa Allah akan berada di pihaknya. Keyakinan ini yang begitu kuatlah sehingga membuat Ayub menjadi salah satu dari orang-orang pertama yang berbicara mengenai kebangkitan tubuh. Ya, pada zaman itu saudara belum ada dikatakan tentang kebangkitan, tapi Ayub berkata, aku percaya bahwa penebusku itu hidup. Ya, dia sangat percaya, dan ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan dia berkata bahkan tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Dalam kasus Ayub ini rasanya tidak mungkin bisa melihat Allah dengan tubuhnya, dan itu benar-benar adalah inti dari iman Ayub. Dia yakin bahwa keadilan Allah akan menang, sekalipun dibutuhkan mujizat seperti kebangkitan untuk mencapai hal ini, saudara. Satu hal yang kita belajar dari Ayub, di tengah keterpurukannya, dia tetap punya iman, percaya bahwa Tuhan akan berperkara terhadap hidupnya. Begitu juga dengan kita, saudara, jangan pernah menyerah, percayalah bahwa Tuhan ada bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa, renungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami belajar dari Ayub malam ini. Apapun persoalan, tekanan hidup yang sedang kami alami, kami mau berkata, aku percaya bahwa penebusku itu hidup. Yesus Kristus Tuhan yang mati bagi kami. Bahkan Engkau bangkit bagi kami, Engkau tebus kami Tuhan dari maut. Engkau selamatkan kami. Kami tahu Engkau hidup bagi kami, karena itu Tuhan. Apapun pergumulan kami malam ini, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami tidak menyerah dan kami percaya Engkau akan membela perkara kami. Saudara-saudara yang sedang ada dalam pergumulan
malam ini Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, mereka yang sedang dalam sakit penyakit, dalam keuangan, dalam pergumulan melawan dosa, dalam apapun hari ini yang hatinya sedang terluka, dilecehkan, dihina, difitnah atau apapun. Hamba percaya Tuhan, biarlah malam ini iman kami bangkit dan kami mau berkata, aku percaya penebusku itu hidup dan Engkau akan menyertai kami. Berkati setiap mereka Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati sehingga setiap hutang-hutang boleh terlunasi, yang sedang terbaring sakit kesembuhan Engkau berikan Bapa. Bahkan yang sedang ada dalam masalah pemulihan rumah tangga, suami, istri, anak-anak, biarlah Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang rindu punya anak, bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami sungguh-sungguh berharap. Tuhan, bagi setiap mereka yang sakit, mari saudara angkat tanganmu, letakkan di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya aku disembuhkan Tuhan, aku dimenangkan Tuhan, aku dipulihkan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati bangsa kami Indonesia, Bapa, lawatan Tuhan terjadi buat bangsa ini, damai sejahtera-Mu Engkau terus berperkara atas bangsa kami, biarlah keamanan ketentraman ada di atas bangsa ini. Bahkan juga semua bangsa-bangsa kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna di tengah banyaknya Tuhan berita-berita yang menakutkan. Biarlah kami tetap berharap dan percaya pada perlindungan Tuhan. Iman kami taruh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa biar terjadi kebangunan rohani, dimulai dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kebangunan rohani terjadi, damai sejahtera-Mu tercurah, orang-orang bertobat meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus akan melindungi, menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Hati